selamat pagi, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Sekali lagi kita dapat bertemu di ruangan ini dan kita mau beribadah secara online. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, dimanapun kamu berada, baik di rumah kita masing-masing, mari kita berdoa bersama. Saya yang pimpin kita di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan dengan kesempatan yang indah ini. Kami mau serahkan setiap pribadi kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau menguduskan hati, pikiran, jiwa, roh kami ya Tuhan, supaya kami layak untuk menghadap hadirat takhta Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau serahkan setiap pribadi kami. Engkau buka hati kami ya Tuhan, dan kami rindu untuk memuji menyembah Engkau. Kami mau berdoa di dalam ibadah secara online. Engkau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Tuhan, bagi mereka yang mengendali acara ini, biarlah Engkau pakai mereka sebagai saluran berkat Tuhan pada pagi hari ini. Mereka yang pimpin pujian, pemain musik, juga istimewa hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Engkau rapi pakai dengan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Segala kuasa iblis roh yang tidak senang, yang coba mengganggu hati pikiran kami mau serahkan semua itu di dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau pimpin dan sertai kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beribadah. Shalom semua jemaat Tuhan yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena pagi ini kita dapat meneruskan ibadah kita sekali lagi secara online. Semua itu dimungkinkan karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menikmati kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdiri bersama, kita naikkan bersama, mengangkat dan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik.
meneruskan ucapan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan dengan menaikkan sebuah pujian, yaitu terima sukacita surga. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita renungkan bersama kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita naikkan bersama pujian ini. Ku bersyukur Bapa. Begitu baik kasih-Mu Tuhan, begitu indah kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami diizinkan kembali menikmati kasih Tuhan mengalir, memenuhi di dalam kehidupan kami bersama. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau. Banyak yang Kau perbuat di dalam
Oke, salam sekali lagi. Selamat bertemu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus pada pagi hari ini. Kepada semua jemaat saya di Kudus Ulu, apa kabar semua? Harap kita pada pagi hari ini dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan pemberkatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Pada pagi hari ini kita bersyukur sebab ada kesempatan untuk sekali lagi memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Dan teristimewa kita dapat merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan, dorongan yang menegur kita, memperbaiki kehidupan kita supaya kita benar-benar menjadi orang Kristen yang sejati ataupun Kristen yang sehat. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini saya mau berfungsi kepada kita satu tajuk firman Tuhan, yaitu orang Kristen yang sehat. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Yohanes 13 ayat 12 sampai 17. Ya, sekali lagi Yohanes pasal 13 ayat 12 hingga 17 di dalam bahasa Indonesia. Mari kita baca firman Tuhan ini dalam ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ayat 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Ayat 17 dan terakhir. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Berbahagialah bagi Anda yang baru saja membaca firman Tuhan ini. Lebih berbahagia kalau kita merenungkan firman Tuhan ini dan mempraktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya pada pagi hari ini saudara, kita diberkati oleh Tuhan. Bersama dengan keluarga kita ada kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Sekalipun kita tidak dapat beribadah di gedung gereja bersama dengan jemaat Tuhan yang lain, tetapi masing-masing kita bersama dengan keluarga untuk menyembah Tuhan, bahkan juga mendengar firman Tuhan lewat daripada pembacaan pagi hari ini. Nah, saudara, sekali lagi saya beritahu kepada kita bahwa tajuk renungan kita pada pagi hari ini yaitu orang Kristen yang sehat. Nah, saudara, apa yang kita lihat pada hari-hari ini, kita dapat melihat bahwa ada orang Kristen yang sehat secara rohani, ada juga orang Kristen yang tidak sehat dalam hal rohani. Namanya dia Kristen, tetapi dari kerohaniannya tidak menunjukkan, tidak nampak bahwa dia seorang Kristen yang betul-betul rohani, yang dapat mendorong kita, yang dapat menguatkan iman kita. Hari ini firman Tuhan mendorong kita, mengajar kita bagaimanakah seorang Kristen yang sehat itu ataupun seorang Kristen yang baik. Nah, saudara, saya percaya perbuatan baik itu bukanlah jaminan bagi kita, tetapi itu mari kita lihat ini sebagai buah daripada pertobatan kita, buah daripada di mana kita mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Maka semua yang kita
lihat, pelajari daripada firman Tuhan dan terapkan dalam kehidupan kita, akhirnya keluarlah satu kehidupan yang memberkati, yang begitu luar biasa, yang begitu mendorong orang lain. Saudara, yang pertama kita dapat melihat di sini orang Kristen yang sehat. Yang pertama kita lihat di sini, kerohaniannya harus sehat ataupun rohaninya harus baik ataupun sehat. Nah, saudara, kalau manusia yang berbahagia itu juga adalah apabila dia mendapat satu kesehatan yang baik, yang luar biasa. Nah, saudara, bagaimanakah seorang Kristen yang sehat secara rohani? Itu kita dapat lihat dari bagaimana dia hidup di dalam doanya, bagaimana dia dapat menghidupi firman Tuhan yang dia baca, yang dia renungkan, dan bagaimana dia boleh beribadah. Kita dapat lihat di dalam bahagian-bahagian ini, bahkan juga kita dapat melihat bagaimana ia boleh mempraktikkan imannya secara pribadi. Nah, saudara, ada juga orang Kristen yang seperti yang saya katakan tadi, ada orang Kristen tetapi dia tidak rajin beribadah. Ada orang Kristen namanya Kristen tapi dia tidak hidup di dalam doa. Bahkan kadang-kadang makan pun dia lupa bersyukur kepada Tuhan. Bahkan dia berkata, saya ada jawatan di gereja, begini di gereja, tugas saya begini, tapi merenung firman Tuhan, membaca firman pun mungkin tidak dilakukan. Bagaimanakah dia menjadi orang Kristen yang sehat ataupun orang Kristen yang sejati? Kalau berdoa pun seringkali lupa. Kalau baca firman pun kadang-kadang waktu hari Minggu saja baru lihat firman Tuhan. Nah, saudara, ini kita dapat lihat bagaimana rohani pribadi kita sama ada baik atau tidak. Kita lihat daripada praktik-praktik hidup ini. Kita lihat dalam bahagian yaitu bagaimana hidupnya di dalam doa, bagaimana dia menerapkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bagaimana dia menghadirkan dalam ibadah, sama ada dia rajin beribadah ataupun tidak. Saya percaya orang yang mengenal Kristus, orang yang mengalami Kristus, dia sangat rindu bersama dengan Tuhan melalui di dalam doa, membaca firman Tuhan, bahkan bersama-sama di dalam ibadah, bahkan selalu mempraktikkan imannya di hadapan Tuhan. Saudara, itu bagian yang pertama yang kita lihat, yang perlu kita tahu, yang perlu kita koreksi di dalam diri kita. Coba Anda koreksi diri Anda. Apakah Anda secara pribadi hidup di dalam doa? Atau apakah Anda selalu berdoa? Selalu bersyukur kepada Tuhan? Apakah Anda selalu merenungkan firman Tuhan? Apakah Anda selalu beribadah? Apakah Anda selalu mempraktikkan firman Tuhan? Ataupun firman Tuhan kita jarang praktikkan, tapi mengamalkan kepercayaan yang luar daripada firman Tuhan. Nah, saudara, kiranya firman Tuhan ini dapat mengoreksi hidup Anda pada pagi hari ini. Dan yang kedua, orang Kristen yang sehat ataupun orang Kristen yang sejati, yang kedua adalah kesaksiannya sehat ataupun kesaksiannya baik. Nah, saudara, ramai orang Kristen juga seperti yang saya katakan tadi, namanya Kristen, rajin beribadah juga, tetapi kesaksiannya di luar ataupun di dalam jemaat itu tidak baik, menunjukkan dia ini masih mengamalkan, masih ada topping di luar, toppingnya lain, di dalam gereja toppingnya lain, dan akhirnya orang lain bingung. Nah, saudara, pada pagi hari ini kiranya firman Tuhan ini benar-benar membimbing Anda, memberkati Anda, mendorong Anda bagaimana kita menjadi orang Kristen yang baik, orang Kristen yang sehat. Saudara, perlu kita memiliki kesaksian yang baik. Di luar kesaksian kita, orang akan menilai kesaksian kita. Orang akan menilai bagaimana kehidupan kita. Saya percaya di mana orang-orang percaya kepada Tuhan berada, pasti dia memberi pengaruh yang luar biasa lewat daripada kesaksian bahkan kehidupannya. Saudara,
Selain daripada kesaksian kita itu baik, harus kita punya nama yang baik. Ya, nama yang baik, bahkan juga hidup dalam kekudusan, bahkan membagi hidup bagi sesamanya. Saudara, saya percaya kita tahu bagaimana pengaruhnya orang yang memiliki nama yang baik, dan bahkan di dalam pengkhotbah berkata, nama yang baik lebih harum daripada minyak wangi yang mahal. Nah, saudara, kita perlu juga hidup dalam kekudusan. Saya percaya supaya pagi hari ini firman Tuhan dapat mendorong kita. Ini secara praktikal, di mana kita betul-betul melihat diri kita tanpa kita melihat orang lain dahulu, tetapi perlu kita melihat diri kita. Sama ada kekudusan, nama baik, membagi kita, hidup kita membagi kepada orang lain ataupun sesama kita, ataupun sebaliknya. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, coba Anda renungkan hidup Anda hari ini. Apakah kesaksian Anda baik di keluarga Anda, di jemaat tempat kita berada, bahkan di luar sana? Apakah kesaksian Anda, apakah hidup Anda benar-benar memberkati orang lain? Apakah ada orang yang berani mengakui kehidupan Anda lebih baik, lebih memberkati pribadinya ataupun bagaimana? Saudara, mari kita fokus di dalam kehidupan kita untuk merenungkan firman Tuhan, untuk memberkati kehidupan orang lain lewat daripada kehidupan kita yang dihasilkan oleh pengenalan kita dengan Kristus. Saudara, yang ketiga yang kita perlu pelajari di bagian ini, yang ketiga yaitu pelayanannya sehat ataupun pelayanannya juga baik. Orang Kristen yang baik, orang Kristen yang sehat, dia punya pelayanan yang begitu baik ataupun sehat. Nah, saudara, dia boleh memenangkan jiwa bagi Kristus, itu adalah inti daripada pelayanannya. Bahkan juga dia mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan, dan dia juga hidupnya dalam beribadah, karena ibadah itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara, di mana kita membawa diri kita, di mana kita meletakkan kehidupan kita, di situ sebenarnya kita sedang menjalankan satu ibadah bersama dengan Tuhan. Saudara, sudah perhatikan pelayanan Anda selama ini? Apakah pelayanan Anda memenangkan jiwa bagi Kristus, ataupun apakah pelayanan Anda, apakah hidup Anda dipersembahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan apakah Anda hidup di dalam beribadah, ataupun hanya ibadah itu sekadar memenuhi aktiviti kita saja, tapi langsung kita tidak ada hubungan intim dengan Tuhan kita. Saudara, kiranya firman Tuhan di bagian ini dapat mengoreksi kehidupan kita, dan kita melihat kembali diri kita, dan tidak usah kita melihat orang lain dahulu, tapi melihat diri kita. Apakah orang lain diberkati dengan pelayanan kita ataupun tidak? Dan mari kita tidak melihat kembali, dan belum terlambat bagi kita untuk memperbaiki. Secara pribadi, pada waktu mempersiapkan firman Tuhan ini, saya juga dikoreksi oleh firman Tuhan ini, dan saya juga mulai melihat diri saya, mulai juga mengoreksi pribadi saya. Kiranya Anda juga demikian, sehingga kehidupan kita terus diberkati oleh Tuhan, dan terus mengalami satu pembaharuan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan kita juga melihat seterusnya, yaitu kehidupan orang Kristen yang sehat ataupun orang Kristen yang baik. Yang keempat, yaitu kehidupannya sehat ataupun kehidupannya secara pribadi yang baik. Nah, saudara, apakah kehidupannya sehat ataupun apakah hidupnya memuliakan Kristus ataupun sebaliknya? Nah, saudara, mari kita lihat dari bagaimana tubuh kita yang sehat. Dari segi pemakanan kita juga harus sehat, dan pakaian kita juga harus baik, sehat, dan juga
dari pekerjaan kita juga harus sehat. Nah saudara, kehidupan kita sebagai orang Kristen yang sehat, perlu kita lihat bagaimana kesehatan tubuh kita. Kesehatan tubuh itu sangat penting. Saudara, ada orang yang berkata pada waktu dia sehat, dia masih jauh dalam Tuhan, dan dia berkata nanti pada umur sekian baru saya mau melayani Tuhan. Dan ada juga orang yang pada akhirnya pada waktu dia sakit baru dia mau bertobat, dan dia berkata sekarang saya mau melayani Tuhan, tetapi saya terbatas, banyak sakit penyakit yang ada pada tubuh saya. Nah saudara, ini satu kesempatan juga bagi dia, tetapi dari sudut yang lain dia terlambat. Nah saudara, marilah kita jaga tubuh kita supaya kita melayani Tuhan dengan keadaan yang sehat, dengan lebih kuat, lebih bersemangat. Saya percaya, coba kita bandingkan dengan bekerja sebagai petani. Memang kalau kita sudah tidak berapa sehat, sudah mungkin berumur, memang boleh bekerja, tapi tidak setanding pada waktu kita muda, bertenaga, dan pada waktu kita masih cerdas. Demikian juga hal di dalam melayani Tuhan, saudara. Perlu kita melayani Tuhan pada waktu hidup kita sehat, tubuh kita sehat, sehingga kita dapat bekerja dengan begitu semangat dan luar biasa. Saudara, sehat daripada makanan. Saya percaya makanan juga boleh mempengaruhi kehidupan kita secara manusia tubuh. Akhirnya kalau kita tidak jaga makanan secara tubuh manusia, akhirnya kita mengalami banyak masalah dalam kehidupan kita ataupun tubuh kita. Contohnya penyakit kolesterol dan sebagainya, kencing manis dan sebagainya lah. Tetapi demikian juga di dalam hal kerohanian kita. Kita perlu menjaga makanan rohani kita supaya seperti yang saya katakan tadi, marilah kita membaca buku-buku yang betul-betul memberkati ataupun memberi pertumbuhan bagi kerohanian kita, sehingga kita melayani Tuhan dengan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara, selain daripada kita perlu sehat dari segi makanan, kita juga melihat pemakaian kita sebagai seorang pelayan Tuhan yang mengenal Tuhan. Perlu kita, karena kita berjumpa dengan Tuhan, Raja kita. Marilah kita melayani Tuhan, memuliakan Tuhan dengan yang ada pada kita. Saya percaya benar juga orang berkata, bahkan firman Tuhan berkata, apa yang dilihat Tuhan adalah hati, bukan yang di luar. Tetapi saya percaya orang yang mengenal Tuhan pasti punya praktik yang baik, yaitu dia juga perlu memilih pakaiannya untuk melayani Tuhan. Saudara, sehat pakaiannya maksudnya dia tidak begitu seleke, bukan juga itu yang penting. Tetapi di sudut yang lain, sebagai praktik hidup yang baik, marilah kita belajar. Marilah kita belajar mempertingkatkan bagaimana kehidupan kita yang baik di hadapan sesama, bahkan juga di hadapan Tuhan. Bandingkan kalau kita berjumpa dengan YB, orang-orang yang terhormat, kita pilih baju yang terbaik, pakaian yang terbaik. Dan kenapa kita datang kepada Tuhan, kita tidak menggunakan penghormatan yang lebih tinggi daripada kita menghargai sesama manusia yang berdosa ini. Saudara, kiranya kita dapat melihat, kita dapat mempersembahkan segala sesuatu yang terbaik kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah sumber daripada segala. Dan juga seterusnya, saudara, mari kita lihat pekerjaan kita. Pekerjaan kita yang baik, sehat, ini juga dimana mendorong kita menganggap semua ini merupakan berkat daripada Tuhan. Saya percaya kita dapat memahami apa itu namanya pekerjaan yang sehat, apa namanya pekerjaan yang baik. Banyak pekerjaan, tetapi tidak semuanya dikatakan pekerjaan itu baik. Ada pekerjaan yang bertentangan dengan firman Tuhan, ada pekerjaan yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Saudara, menjadi orang Kristen yang baik, menjadi orang Kristen yang sehat,
Saya percaya inilah praktik-praktik hidup yang ada, yang keluar di dalam kehidupan kita. Kita punya kerohanian yang baik, kita punya kesaksian yang baik, yang memberkati orang lain, kita punya pelayanan yang baik, dan kita punya kehidupan yang baik ataupun sehat. Ada orang yang berkata, ada orang yang pernah berkongsi dengan saya, orang ini dia punya di luar lain cara dia, tetapi dia kuat di dalam gereja. Nah, saudara, ada orang itu berkata, orang ini tidak aktif dalam gereja, dia jarang-jarang beribadah, tetapi karena kita membina persahabatan dan dia melihat dia tidak diberkati dengan sikap seseorang ini, dia berkata, walaupun kita kuat beribadah, tetapi kalau itu kehidupan kita, itu tidak ada gunanya. Nah, saudara, saya melihat ini satu masalah pada orang-orang Kristen hari ini, di mana kita bertopeng di gereja, kita begitu luar biasa kelihatannya seperti malaikat, tetapi di luar sana kita punya lagi karakter yang lain. Bagaimana ini memberkati orang lain? Saudara, marilah kita hidup kita konsisten di hadapan Tuhan. Marilah kita menikmati segala sesuatu yang datang daripada Tuhan. Itu benar-benar mengubah kehidupan kita dan membuktikan kita mengenal, buktinya kita mengenal firman Tuhan. Itu terlihat daripada bagaimana pembawaan sikap kita, bagaimana kita membawa diri kita, bagaimana kesaksian kita, bagaimana kita menampilkan diri kita, bagaimana kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, saudara, pagi hari ini itu sahaja perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada kita berkaitan dengan orang Kristen yang sehat, dan saya mengharapkan supaya Anda dapat mengerti dan merenungkan. Jangan seperti murid Tuhan Yesus yang ada di dalam pembacaan kita, yaitu Yudas Iskariot. Dia adalah murid Yesus. Dia pura-pura mencium Tuhan Yesus, tetapi sebenarnya praktiknya dia sedang menyerahkan Yesus kepada orang-orang yang jahat. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jangan kita punya topeng yang lain, jangan kita punya dua topeng, yang di gereja lain, yang di luar sana lain. Marilah kita memiliki kehidupan yang sejati, kehidupan yang baik, kehidupan yang konsisten. Saya percaya orang lain diberkati dan orang lain hidup dalam semangat untuk melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Firman Tuhan hanya sampai di sini, dan saya percaya pada pagi hari ini kiranya firman Tuhan menegur kita. Kalau diri kita ditegur oleh firman Tuhan, bersyukurlah, ambillah masa untuk bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan tidak membiarkan Anda jatuh di dalam dosa. Kalau Anda ditegur oleh firman Tuhan pagi hari ini, bersyukurlah, sebab Tuhan mengasihi Anda. Mari kita berdoa. Saya mau berdoa untuk Anda, dan siapkan hati Anda, kiranya Tuhan menjamah hidup Anda. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, di mana kami melihat firman Tuhan yang begitu mengasihi kami, di mana kami melihat bahwa firman Tuhan memberkati kehidupan kami. Hari ini kami dapat merenungkan firman Tuhan. Walaupun singkat, kami percaya ada beberapa perkara yang memberi dorongan kepada kami, yang menegur kami, yang menolong kami supaya kami hidup di dalam kebenaran sebagai seorang Kristen yang sejati, seorang Kristen yang sehat. Berkatilah semua jemaat Tuhan yang sudah menonton ataupun sudah mendengar firman Tuhan ini, dimanapun dia hari ini Tuhan, bersama dengan keluarga, bersendirian, Tuhan Engkau berkati. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, tapi Tuhan selalu mencukupkan kehidupan, keperluan, kebutuhan harian mereka. Tuhan Engkau berkati mereka. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, tapi Tuhan selalu ada di dalam kehidupan mereka. Berkati suasana keluarga mereka dalam menghadapi menantang penyakit yang
sedang melanda pada hari ini. Tuhan, kami berdoa supaya setiap keluarga di dalam jemaat misi ini, bahkan semua orang-orang yang percaya, diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Ekonomi mereka Tuhan diberkati dan dijauhi daripada segala sakit penyakit ini. Kami tahu biarlah kekuatan iman kami mempunyai pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu kami hidup di dalam kekuatan firman Tuhan. Bapa di sorga, berkati mereka yang bertanggung jawab di dalam menjalankan segala tugas barisan di hadapan. Tuhan, Engkau berkati. Biarlah mereka dilindungi oleh Tuhan. Bahkan negara kami Malaysia, negeri kami Sabah, Tuhan, Engkau berkati pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka dapat melakukan dengan baik dan mereka dilindungi daripada sakit penyakit, dan sehingga mereka hidup bebas dan menjalankan tanggung jawab yang baik. Terima kasih Bapak di sorga, dan sekalipun kami tidak dapat beribadah bersama-sama di gereja, tapi kami percaya bahwa di rumah pun kami boleh menyembah Tuhan. Kami mendengarkan firman Tuhan, kami bebas membacakan firman Tuhan, kami bebas berdoa, kami bebas bersyukur kepada Tuhan, dan kami gunakan kebebasan ini Tuhan untuk mengucapkan syukur, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Apapun usaha-usaha jemaatmu di tempat ini, Tuhan, Engkau berkati. Kami percaya mereka hidup dengan berkat yang berlimpah-limpah daripada Tuhan, tidak pernah kekurangan, tetapi selalu Tuhan memberi kecukupan. Terima kasih Bapak di sorga. Di doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.